Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Baik, sebelum kita memasuki acara nama Muhammad Raihanul Al-Kafim, silakan ke depan. Kelas 3A. Yang kedua ialah Muhammad Fadil, kelas 3A. Yang ketiga Muhammad Habib Rais, kelas 3E. Dan yang keempat Muhammad Faizadi, kelas 3E. Silakan duduk di depan. Baik, adapun pemuji pada kesempatan kali ini yaitu pertama diketuai oleh Al-Ustaz Dr. Hafiz Haji Asnawi Martini Hamdi. Kemudian pemujinya yaitu pertama Dr. Haji Al-Ustaz Dr. Haji Effendi Al-Mukhtar LCMA. Yang kedua yaitu Al-Ustaz Haji Lukman Basri LCMPDI. Yang ketiga Al-Ustaz Andi Takir SPDI MPDI. Yang keempat yaitu dengan saya sendiri Muhammad Saleh Fadli. Untuk mempersingkat waktu, maka kita memulai ujian kali ini. Diingatkan bahwa setiap santri diuji selama 10 menit. Boleh tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Qabla an nasilakan arju minta awalan an taqra surah Al-Fatihah thumma wasil Iqra surah Al-Baqarah min ayat matalahum kawasan dari sebenarnya hatta ma'alakum tattaqun. Kenapa? Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم
كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baik, ahsan. Soal tadi. Akmilil ayatil atiyah, sempurnakan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ila akhir surah. بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العدة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قد دللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عليم حكيم. Ahsan. Al-Su'al Salis. Uzkurul ayataini allataini ta'tiyani ba'dal ayat. Sebutkan dua ayat setelah ayat berikut. Alhamdulillah. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Baik. Aswal Rafiq. Yang terakhir.
Uskur salah ayat qabla ayat. Sebutkan 3 ayat sebelum ayat yang saya bacakan. 3 ayat sebelum ayat yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila laisa bi'amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabi wala yajiduna min dunillahi ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra awasil hadhihi al-ayat. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Satu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ghaiba as-samawati qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Syukran. Hasanka. Wa Yutabi. Wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna
الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. Iqra qauluhu ta'ala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Muhammad Fairuz Zaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wasiman lil ayat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Dzalikal kitabu la raiba fihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat.
Baik. Allahu baik. Hasan. Soal akhir. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Baik, bila ada Muhammad Fadil ikut surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Soal sani Tafsir ayatul Fatihah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Inna fi khalqis samawati wal ardi tajri fil bahri Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri Nas wa ma anzalallahu minas samaa فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها
إلى الأرض إلى السماء من السماوات والأرض لآيات السؤال الأخير ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن مسلم فله وجهه إلا ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, yaitu Muhammad Ilhani Al-Fahid. Nomor dua, Muhammad Fatur Pamti. Tiga, yaitu Muhammad Hita. Empat, Fadil. Nomor empat yaitu Muhammad Habib. Itulah sekedar untuk mengisi dalam rangka kita namanya. Terima kasih kepada Dewan Juri untuk yang Sebelum kita melanjutkan acara, kami persilakan kepada Ustaz maupun ibu guru, bapak-bapak guru agar segera masuk ke dalam masjid untuk mengisi tempat duduk yang kosong di dalam. Oke, selanjutnya marilah kita melanjutkan acara kita pada pagi hari ini, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Habib Rafi Rabbani dari Glasgow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا مذبذبين بين ذلك لا صدق الله العظيم. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu acara nanti, marilah kita mendengarkan ceramah maulid yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Prof. Sekretaris Komite, bendahara, kepala sekolah dan pembina serta guru-guru dan terkhusus anak-anak sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan perkenaannya juga sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta taslim atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan kesempatan menziarahinya di dunia ini dan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Hadirin
hadirat rahimahullah, memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada dua istilah yang selalu dipergunakan. Pertama, maulud, yang kedua, maulid. Dua-duanya adalah kaitannya untuk peringatan hari kelahiran Nabi. Maulud itu berarti anak. Kalau orang Arab mengatakan uziktu bi mauludin, itu artinya dia diberkahi, mendapatkan rezeki, diberikan anak. Anak, ya, yang kita tahu dari kata walad. Walad itu laki-laki maupun perempuan. Jadi waladun itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga termasuk walad. Makanya kalau baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas itu kita dapatkan lam yalid wa lam yulad. Artinya Allah itu tidak beranak maupun laki-laki maupun perempuan. Kalau dia laki-laki maka zakar, kalau perempuan dia unsa. Zakari mithlu hadzil unsayain. Nah, kalau mau lihat nanti di warisan, nah itu yang menghafal bisa lihat kembali hafalannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga ketika kita berbicara tentang maulud, itu artinya kita berbicara tentang sosok Nabi. Nabi rambutnya sebahu, sisirannya baik, kalau dia berjalan tatapannya tidak melebihi 1 meter. Itu kita berbicara tentang maulud. Tapi kalau kita berbicara maulid, maka maulid itu timbangannya, nanti yang belajar bahasa Arab itu sama dengan mauqi atau maulid. Timbangannya selalu berarti atau berhubungan dengan waktu dan tempat. Mau'id, mau'iduna al-yawm qabla milad nabawi. Jadi kita, acara kita, waktu kita hari ini adalah waktu memperingati Maulid Nabi. Mau'id artinya tempat, lokasi. Aina mau'id Ma'had Ilmi, mauqi'uhu di Tamalan Rea, di mana lokasinya pesantren ilmi, lokasinya di Tamalan Rea. Sehingga ketika kita berbicara tentang maulid, itu artinya berbicara sebagai Nabi, sebagai manusia yang tidak lepas dari pembicaraan waktu dan ruang serta tempatnya. Jadi ketika kita berbicara tentang maulid, maka kita berbicara tentang informasi-informasi tentang Nabi. Nah, itu yang dimaksud dengan maulid. Uraian-uraian tentang Nabi itu oleh sejarawan dinamakan sirah. Kalau anak-anak membaca sirah Nabawiyah, itu artinya perjalanan Nabi. Kalau tekanannya kepada sosok Nabi, itu artinya maulud Nabi. Tapi kalau dia berbicara tentang informasi tentang Nabi itu sendiri, maka itu kita berbicara tentang maulid Nabawi. Jadi apapun yang kita pakai, maka itu bisa diartikan sebagai peringatan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menguraikan seorang tokoh atau sosok tokoh, itu diibaratkan seperti orang membakar kayu. Kayu yang dibakar itu
ada yang tidak enak baunya, asapnya, bahkan menyengat kita. Tapi ada kayu yang dibakar itu nyaman rasanya, itu kayu gaharu. Nah, Nabi itu adalah orang yang ketika kita membakar kayu harum rasanya. Karena ada orang yang dicerita sosoknya tidak enak kita dengar. Tapi Nabi begitu dia dicerita, maka itu adalah sesuatu yang mengharumkan. Bahkan kalau sosok lain yang dicerita, kita bedah biografi. Umpamanya nanti kita akan bedah bukunya Pak Bupati Maros tanggal 7 yang akan datang. Itu membedah sosok tokoh selain Nabi, maka itu yang menjadi terhormat, yang menjadi besar adalah sosok yang dibedah. Tetapi Nabi itu sebaliknya, Nabi itu gelasnya sudah penuh, sudah tidak ada lagi kemuliaan di atas kemuliaan Nabi. Maka orang yang membicarakan Nabi lah yang kemudian merasakan keharuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Habib Ali itu kemudian dalam maulid yang dia buat seperti Barasanji, ada satu kata yang dia tulis itu sangat menarik. Mahmatafanna wasifuhu fi wasfihi fanaz zamanu wa fihi lam yusaf. Bagaimanapun orang menilai, menceritakan Nabi, seindah apapun kita memberikan dan menghiasi Nabi itu, menceritakan Nabi itu, maka waktu akan habis untuk menceritakannya, tetapi bahan untuk menceritakan Nabi tidak pernah bisa selesai. Jadi umum ini itu bisa saja selesai kita semua, tetapi tidak pernah habis bahan untuk menceritakan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimahullah. Informasi tentang Nabi. Ada orang yang berkata maulid itu kapan sih sebenarnya, dan orang selalu mengembalikan, banyak orang membalik kita itu selalu kemudian ketika dia berbicara tentang maulid, maka dia mengatakan maulid pertama itu ketika Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membuat satu peringatan kenabian yang melahirkan kitab namanya Barazanji yang ditulis oleh Muhammad Al-Barazanji. Nah, itu adalah ya, sehingga ketika kita melihat Barazanji itu semua tentang keagungan Nabi, sifat-sifat Nabi itu. Tapi kalau kita tarik definisi maulid sebenarnya, maka jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi secara resmi memperingati maulid itu, maka orang sudah berbicara tentang Nabi. Maka ketika orang berbicara tentang Nabi itu namanya maulid. Orang-orang sebelum Islam datang sudah tahu. Kalau Anda baca Injil Barnabas, itu kan sempat saya baca kalanya ketika saya mahasiswa, itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Yakti bin Bani ismuhu Ahmad. Maka akan datang orang setelah Nabi Isa itu namanya Muhammad, Ahmad Muhammad. Maka kata-kata Ahmad Muhammad itu sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang kafir itu kan orang paham bahasa Arab. Bagaimana dia mau mencelah Nabi? Bagaimana dia mau mengejek Nabi? Nah, Nabi sendiri namanya Muhammad. Jadi serba salah ketika dia mau mengejek Nabi, bahwasanya Nabi itu kurang ajar, Nabi itu umpamanya bohong. Tapi dia mengakui namanya Muhammad. Nah, Muhammad itu orang yang sangat terpuji. Jadi agak sulit untuk orang-orang kafir itu mencarikan di mana caranya saya menjelek-jelekkan Muhammad. Sehingga padahal kita mengakui nama orang itu namanya Muhammad. Muhammad artinya dia adalah orang-orang yang terpuji.
Al-Quran secara khusus ketika kita yang beragama Islam. Dari mana kita beritahu tentang Muhammad sebagai orang yatim? Al-Quran menyampaikan kepada kita, alam yajidka yatiman fa'awa. Maka Allah yang mengurus Nabi itu. Kita tahu berarti Nabi sebagai seorang yang yatim. Begitu juga ketika kita mau tahu Nabi itu ya dari hadis Nabi. Hadis Nabi, kalau dia ditanya kenapa Anda Rasulullah puasa pada hari Senin, maka dia mengatakan saya puasa karena hari Senin adalah hari lahir saya. Nah, kita tahu tentang kenabian itu. Walaupun yang sampai kepada kita itu beberapa hal yang sudah menjadi analisa atau hadis-hadis, karena banyak hadis yang belajar nanti hadis. Itu banyak hadis karena kegembiraan orang terhadap Nabi, maka itu menjadi parabola ketika kita ya sangat dilebih-lebihkan Nabi itu begitu cintanya kepada Nabi sebenarnya. Umpamanya yang sering kita dapat di sejarah itu, masih ingat siapa yang selalu menemani Rasulullah ketika dia berdagang selain pamannya? Ada namanya Maisarah ya. Maisarah lah yang menceritakan kalau Nabi itu berjalan, maka Nabi akan dinaungi oleh awan. Bahkan ada 2 malaikat yang selalu berada di samping Nabi. Nanti Anda belajar tentang kritik hadis kalau Anda masuk Usuluddin atau Anda lagi kritik. Nah, salah satu kritik hadis terhadap hadis seperti ini, bagaimana seperti Maisarah itu bisa melihat malaikat. Dia mengatakan ada malaikat, 2 malaikat yang mengiringi Nabi. Nah, hadis-hadis seperti ini itu hadis karena orang terlalu cinta terhadap Nabi sehingga kadang kemudian melebih-lebihkan di dalam memberikan penilaian. Nabi selalu mengatakan ana basyarun mislukum. Dia adalah di sisi dia Nabi, tetapi dia punya sisi-sisi kemanusiaan. Bahkan kalau Anda baca buku lama yang ditulis Mahmud Akkad, salah seorang penulis di Mesir itu namanya Abu Qariyah Muhammad, Indonesia Muhammad. Dia bilang jangan lagi cerita hadis-hadis tentang ketika Nabi itu lahir, itu yang lahir semua laki-laki pada zaman itu. Itu orang bisa mengklaim siapa saja ketika kita rujukannya ke situ. Oh itu karena si fulan yang lahir maka laki-laki semua. Ketika Muhammad lahir maka bergoncang aras dan kerajaan Konstantinopel itu gempa. Nah, nggak usah diceritakan lagi hadis-hadis yang seperti itu, karena jangan sampai kita itu kemudian menjadi satu yang dikritisi. Ya, ceritakanlah Nabi tentang apa kehidupan Nabi yang real dan sesungguhnya. Begitu juga, ya, anak-anakku wajib mempunyai bukunya. Itu sudah terjemahan. Saya lupa buku lama sekali, ditulis oleh Husain Muqnis namanya. Saya lupa tulisan di bahasa Arab ini juga buku lama sekali yang kira-kira saya semester 1 sudah saya baca ini ketika di Al-Azhar. Tapi saya lihat di 2017-2018 senior saya almarhum Dr. Nur Samad Kamba kemudian menerjemahkan buku ini. Judulnya Sejarah Otentik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang suka baca buku, jalanlah ke Gramedia, mungkin masih ada karena ini terbitan Mizan. Nah, itu Anda akan melihat salah satu yang dikritisi Husain Muqnis itu Nabi orang miskin. Husain Muqnis itu tidak percaya dengan hadis-hadis begitu. Lalu bagaimana seorang Nabi ini dia kawin dengan Khadijah, orang yang kaya. Kemudian ketika dia melamar Khadijah,
Itu kan puluhan onta, bahkan ratusan onta yang diberikan. Nah, gimana itu? Ketika Rasulullah menjadi rasul, kemudian dianggap kehidupannya sangat miskin, maka saya mungkin kemudian berkata, di mana logikanya Rasulullah ikut perang, dia mendapatkan ganimah, dia mendapatkan faid, pembagian setelah perang. Nah, sehingga hadis-hadis seperti itu hanya ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu hidupnya bersahaja. Nabi itu biar dia bisa lebih dari orang lain, maka kemudian Nabi lebih memilih hidup yang bersahaja. Ya, seperti kita kira-kira sahabat Nabi lah, masih bisa hidup di pesantren ini sangat bersahaja. Padahal anak-anak kalian tidak tahu, dia punya rumah kos yang besar di luar, ya kan? Nah, itu kehidupan begitu. Jadi Nabi itu punya seperti itu. Nah, itu yang kemudian, jadi janganlah kemudian Nabi yang kemudian menyuruh kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak lemah. Kemudian Nabi kita nampakkan sebagai orang yang sangat miskin, orang yang ini. Itu yang Muslim Lukis kritik. Cuma dari pandangan fikihnya, kenapa Nabi harus hidup bersahaja? Karena tidak ada lagi alasan orang miskin untuk tidak melakukan ibadah. Karena kalau Nabi kaya, menampakkan kekayaannya, maka orang akan berkata, oh wajar Nabi bagus salatnya, dia kan kaya raya, dia banyak kelebihannya, kita ini orang miskin tidak. Maka Nabi kehidupannya bersahaja, orang miskin tidak ada alasannya lagi untuk tidak salat. Nah, ya, bahkan beberapa hadis mengatakan ana fi zamratil masakin, kami akan berkumpul dengan orang-orang miskin. Nah, miskin itu kalau kita dikritis hadis nanti akan kelihatan miskin yang dimaksud tidak punya apa-apa, atau miskin itu seakar kata dengan sakinah. Kehidupan kita kan sakinah. Itu yang kita inginkan. Karena ada orang yang punya harta lebih banyak, pakai Alfa, pakai lain-lain, rumahnya rumah gedongan, tapi setiap bulan dia pusing untuk memikirkan kreditnya. Tanya Rasul Nabi, tidak ada kreditnya. Saya kan setiap tahun, setiap bulan itu berpikir bagaimana bayar cicilan rumah, bagaimana bayar cicilan ini. Lebih enak hidupnya Pak Gandeng ikan dan takalan. Setiap subuh dia gandeng sayurnya, kemudian dia bawa ke jalan terong, pulang dia tidur dengan nyenyak, tidak ada dia pikirkan kreditnya. Ngorok dia tidurnya. Saya keluar dari rumah dari pagi, nanti menjelang maghrib baru ada di rumah, harusnya tidur enak, pikir lagi bagaimana tagihan bulan depan. Nah, itu maka di mana sakinah itu? Miskin itu kalau Anda bisa tenang, maka itu sakinah. Salah satu nanti kalau anak itu belajar tentang hadis maudhu'i atau kritik hadis. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu misinya. Kalau kita baca dalam Quran, maka innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Terjemahannya, tidak ada yang lain kecuali saya utus itu kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlakul karimalah sebenarnya yang menjadi tujuan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ketika kita beragama yang kita biasa baca ayatnya, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah dalam Islam itu secara utuh. Utuh artinya arkanul din itu harus sempurna. Nah, kalau kita baca hadis Nabi, ya anak-anakku sekalian, kalau di Al-Ba'in itu kan kita akan salah satu hadisnya kita akan dapatkan tentang hadis Jibril.
hadis yang datang Jibril mengajarkan tentang agama itu. Ya Jibrilu liwali Madinatu, kata Nabi di akhir hadis itu. Apa pertanyaan Jibril? Kan 3 saja. Ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Sebenarnya yang 3 inilah rukun agama, tetapi terkadang kita lupa. Kita selalu menganggap orang Islam dan imannya baik kalau akidah dan ibadahnya itu yang sempurna. Padahal tidak ada kesempurnaan akidah, tidak ada kesempurnaan ibadah kalau dia tidak dihiasi oleh akhlakul karimah. Lisan ini diajarkan secara akidah kita untuk harus Anda mengingat Tuhanmu, memuji Tuhanmu dengan takbir dan tahmid. Tetapi kualitas lisan ini kemudian tidak naik kualitasnya kalau lisan ini diikuti juga dengan kata-kata kotor, diikuti juga dengan cacian kepada temannya, diikuti juga dengan ghibah kepada orang lain. Maka kalau Anda punya kualitas akidah mau dinaikkan, maka hiasi dia dengan akhlakul karimah. Suatu waktu di zaman Khalifah Abbasiyah, salah satu khalifah yang terkenal itu namanya Harun al-Rashid, didatangi oleh seorang ustadz di zamannya. Saat itu berkata, wahai khalifah, saya datang hari ini mau menasehati khalifah, tapi nasihat saya sekarang ini kira-kira agak keras. Ya, mungkin khalifah akan marah. Harun al-Rashid kemudian tersenyum dan dia berkata, kalau Anda ustaz, maka pasti Anda paham tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia membacakan ayat itu, khalifah tersebut Harun al-Rashid berkata, wahai ustaz, i'lam innallaha arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ketahuilah ustaz, sesungguhnya Allah itu sudah mengutus orang yang lebih baik daripada kamu kepada orang yang lebih jahat dan lebih buruk dari saya. Tapi apa ajaran Allah kepada orang yang terbaik itu? Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia berkata, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, berangkatlah Anda ke Fir'aun. Dia itu ta'azzur. Tidak ada lagi kezaliman yang di atas kezaliman yang sudah dilakukan oleh Fir'aun itu. Dialah orang yang paling zalim sehingga namanya taghut. Sehingga Allah kemudian menggelarinya dengan taghut karena dia berkata, ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi apa pesan Allah kepada dua rasul? Ketika dia sampai ke situ, dia katakan, wahai nabiku, kalau Anda sampai di Fir'aun itu, faqula lahu qawlan layyina. Kalau Anda sampai ke Fir'aun itu, maka berkata-katalah Anda berdua dengan lemah lembut. Bukan kata-kata kasar. Ini Fir'aun. Bagaimana kalau cuma berkuliah masih baik, ada ibadahnya? Apalagi kepada ustaz-ustaz kita yang memang mengajar saudara, anak-anak sekalian. Untuk apa keluar kata-kata kasar itu? Nah, itu yang diperlukan. Salah satu untuk menghidupkan hati atau membuat hati yang bersih. Begitu juga ibadah. Kalau Anda mau lihat kualitas ibadah seseorang, maka ibadah itu pasti harus dihiasi oleh akhlakul karimah. Karena kalau tidak, maka itulah yang orang-orang yang salat itu. Orang yang salat, orang yang lalai dari salatnya. Allazina hum yura'un. Orang yang kalau dia salat, maka dia riya.
Dia itu banyak turunannya. Anda merasa lebih baik dari orang-orang yang tidak salat di rumah umpamanya. Salat jamaah itu bagus, dianjurkan. Tapi begitu ada di hati saudara bahwasanya Anda lebih baik dan Anda lebih mulia dari orang yang salat di rumah, maka tergores Anda punya hati itu. Bahkan Al-Quran kemudian mengajarkan kita, kalau Anda tidak bisa menginfakkan Anda punya harta, maka berikanlah kata-kata yang terbaik daripada Anda mengeluarkan, Anda menyumbang, tapi diikuti dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih bagus Anda berikan kata-kata yang baik, kata-kata yang lebih lemah lembut, daripada Anda menyumbang tetapi itu menyakitkan hati. Nah, itu ajaran kita yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah ajaran tentang akhlakul karimah. Itulah ihsan. Nah, ihsan itu dasarnya akhlak. Kata ihsan itu kan tinggi. Dan kita mulai dengan akhlakul karimah. Karena kalau Anda sudah sampai di puncak ihsan, maka itulah yang diberikan gelar kepada orang sahabat Nabi muhsinin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau orang-orang berihsan, maka dia akan memberikan semua yang terbaik yang dimiliki kalau dia menyumbang. Kalau para pembina, anak-anakku yang saya tanya, kalau ada orang yang kena kebakaran, ada yang datang minta sumbangan baju yang mana yang Anda kasih? Baju bekaskah atau baju yang baru Anda beli di Matahari? Kalau Anda kasih baju bekas, itu namanya Anda punya akhlak yang baik. Tapi kalau Anda kasih yang belum dibuka mereknya itu, maka itu adalah namanya ihsan. Nah, itu yang kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memberikan semua hartanya ketika Rasulullah berhijrah, pertanyaan Rasulullah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakr, maza tarakta wara'aka? Wahai Abu Bakar, Anda memberikan saya semua ini. Pertanyaan saya, apa yang Anda tinggalkan untuk keluargamu? Singkat, Abu Bakar menjawab, taraktullaha wa rasulah. Cukup yang saya simpan Allah dan Rasulnya. Nah, itu kita masih susah. Ya, itu puncak keihsanan orang. Nah, kita mencoba itu dengan akhlakul karimah. Terakhir, kenapa harus kita hiasi akhlakul karimah seperti ini? Karena akhlakul karimah inilah yang bisa menghasilkan bahasa Al-Qur'annya qalbun salim. Hati yang penuh damai, hati yang penuh dengan kebersihan. Kenapa ini perlu? Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wa qalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaatnya itu harta yang Anda kumpul selama Anda hidup, tidak ada gunanya. Kalau Anda pernah menjabat, tidak ada manfaatnya. Begitu juga kalau Anda punya gelar akademik tertinggi juga tidak mampu Anda di depan Tuhan. Bahkan gelar kebangsawanan tidak lagi dihitung. Karena Allah hanya menerima orang yang datang menghadap kepadanya dengan membawa hati yang penuh kedamaian. Oleh karenanya, yakinlah semuanya, apalagi yang berteori aswanya, bahwasanya Allah tidak akan menerima orang yang datang yang punya hati penuh dengan kedengkian, penuh kesombongan, penuh dengan hasad dan iri kepada orang. Kalau Anda meninggal dalam keadaan seperti itu, maka inilah yang harus kemudian dibersihkan di alam barzakh. Harus bersih dulu hati yang seperti ini. Hidupmu penuh dengan kedengkian, wah itu orang punya lagi yang baru, ini pakai baju baru lagi. So, ini koronnya kenapa lebih tinggi dari saya, lebih banyak saya bekerja dan sebagainya. Nah, yang begitu-begitu kemudian harus Anda dibersihkan dulu. Kalau juga tidak bersih di alam barzakh itu, maka harus
dibersihkan di api neraka. Karena Tuhan tidak akan menerima kita kalau ini tidak bersih. Nah, jadi orang yang dalam teologi Asy'ari itu kan dibersihkan dulu orang, setelah itu baru dia keluar, dibersihkan karena hatinya itu. Nanti bersih itu, itulah yang Al-Quran kemudian sabda Nabi, dan kemudian yang mengatakan bahwa saja tidak akan kekal orang di dalam neraka kalau dia punya keimanan walaupun sebesar biji zarah. Nah, itulah yang kembali menghadap kepada Allah setelah dia bersih. Nah, karena itulah yang disebut dengan qalbu salim. Hadirin hadirat rahimahullah, Ibnu Abbas kemudian mengajarkan kepada kita, kalau Anda belum bisa melakukan kedamaian secara aktif, minimal lakukan kedamaian itu secara pasif. Kalau Anda belum bisa mengeluarkan harta yang Anda punya, belum terbiasa menyumbang, belum terbiasa memberi kepada orang lain, minimal jangan membiasakan diri mengambil harta orang. Melatih dan membiasakan lisan ini memuji orang, memberikan apresiasi kepada orang karena dia berbuat ihsan, berbuat baik. Jangan biasakan lisan ini Anda hiasi dengan kata-kata kotor, ghibah, mencaci orang lain. Anda merasa lebih baik menggibah, membuat namimah terhadap saudaramu yang lain. Kalau Anda belum bisa menjadi orang yang menunjukkan saudaramu ke jalan yang lurus, minimal jangan menjadi orang yang menjerumuskan saudaramu ke jalan yang salah. Kalau ini bisa kita latih, karena harus dilatih. Akhlak itu bukan teori. Anda yang Anda dapatkan di kelas-kelas itu bukan akhlak, itu ilmu akhlak. Akhlak itu harus dibiasakan, harus dipraktekkan, tidak boleh tidak. Lele bulu tal lele abiasa, abiasa topil palele. Ya, jadi lele bulu tal lele abiasa, lele mui abiasanya, tu abiasa topil palele. Gunung itu bisa bergerak, kebiasaan itu tidak bisa, sulit sekali. Kebiasaan itu bisa kita ubah, kita gerakkan. Kalau kita gerakkan juga dengan kebiasaan kita, yang baru bisa kita punya kebiasaan akhlakul karimah yang baik. Kalau kita sudah punya qalbun salim, hati yang penuh damai, hati yang sehat, bukan qalbun marid, maka itulah kualitas individu personal yang terbaik kita miliki. Sehingga kapanpun kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan dipanggil, tinggal tunggu waktunya. Dan dia tidak perlu kacang. Teman saudara kita, santri kita sudah ada yang mendahului kita, 20 tahun, 30 tahun bedanya dengan saya. Tapi dia lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus siap setiap saat. Tetapi ketika kita dipanggil dan kita punya hati yang bersih, maka itu kita dipanggil dengan keadaan tenang. Karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kualitas yang terbaik yang kita miliki. Semoga maulid ini membawa kita untuk bisa mengikuti ajaran-ajaran Nabi, ajaran akhlakul karimah Nabi, ajaran yang mana Nabi menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karenanya saya selalu berkata, jangan itu selalu ditonjolkan ketika Anda mengajar sejarah tentang Nabi itu berperang, Nabi itu kemudian sisi-sisi kasarnya yang kelihatan. Nabi itu sepanjang hidupnya hanya tidak lebih dari 1% itu perangnya. Kenapa Anda tidak menggambarkan Nabi, bagaimana rahmatnya Nabi, bagaimana Nabi tidak pernah memaksa orang masuk ke agama Islam padahal dia mubalik yang terbaik? Pernahkah kita mendapatkan Nabi mengatakan, wahai Yahudi, wahai Nasrani, Anda salah, masuklah ke agama ini, kalau tidak saya bunuh saudara? Tidak pernah kita dapatkan.
Bahkan Nabi mengunjungi orang-orang Yahudi yang biasanya melempar dia ketika dia ingin beribadah dengan kotoran. Ketika dia tidak mendapatkan orang-orang itu, dia bertanya kemana orang itu. Ternyata dia sakit, maka dia datang mengunjungi itu. Kenapa kau tidak ada lagi hari ini melempar saya kotoran? Nah itu, sisi itu rahmatnya Nabi, kelembutan Nabi dari segala aspek kehidupan Nabi. Maka Nabi dihiasi dengan akhlakul karimah. Karena itulah Nabi ditutus dan itulah tugas kenabian. Kemudian kita menjadi pengikut Nabi. Ya, kalaupun kita tidak bisa persis seperti Nabi, karena laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini terjemahan yang saya sering berbeda dengan para mufassir lain. Laisa kamitslihi syai'un itu selalu dipindahkan kepada Tuhan. Tidak serupa dengan Allah. Tapi saya menerjemahkannya tidak serupa dengan Nabi. Kenapa? Kalau ya nanti belajar bisa Sarfati tentang bahasa Arab lebih baik. Laisa tidak. Kah itu apa itu Ustaz? Tasbih berarti bahasa Indonesianya serupa. Mislu itu artinya apa? Serupa juga. Kenapa harus double? Kalau memang itu untuk Tuhan, ya kan? Tapi karena ada kafnya itu tidak serupa dengan yang serupa dengan Tuhan. Siapa yang paling serupa dengan Tuhan? Itu Nabi Muhammad SAW dengan sebutan orang-orang tasawuf mengatakannya dengan al-ihsan kami. Dialah orang yang sempurna karena Aisyah mengatakan khuluqul Quran. Sementara dalam hadis qudsi Allah kemudian selalu mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah Anda dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat jalaliyat, punya keberkasaan. Dia maha segalanya. Dia qahhar, dia jabbar. Tetapi jangan lupa Tuhan itu punya sisi jamaliyat, kelembutan, keindahan. Dia maha rahim, dia pemaaf, dia ghaffar. Dan catatan yang harus kita catat semua baik sebagai pendidik, maka Allah selalu mengatakan dalam hadis qudsinya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat saya itu selalu mendahului amarah saya. Sebagai pendidik, maka kalau Anda mau marah, maka lihatlah kebaikan-kebaikan anak kita dari segi yang lain. Dahulukan sifat rahmat kita dalam mendidik anak-anak kita. Itu salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhirul kalam, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Al-Hamdi Nasir. Kami ucapkan terima kasih dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Cara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Andas Haji Ismail Martuni pada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal kama yang bagi jalan serta wahyi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana Allahumma la tabaina min al-qulubina wa adna sudurna rajima kumatin danmu yang kuasma wa harumabatam. Allahumma barik fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa abaina wa ummahatina wa azwajina dhurriyyatina qurran lil muttaqin. Allahumma tawil amarana wa sahih ihsanana wa nawwir qulubana wa saddid imanana wa amalna innaka ala kulli shay'in qadir.
Ya Allah, berikanlah kesehatan kami, berikanlah kehidupan baik. Ya Allah, berikanlah hati nurani. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan kita doakan masjid ini, yaitu pertama keluarga besar keluarga besar pendiri atau keluarga besar ini. Kedua, pembina dan karyawan pesantren ini. Ketiga, yaitu guru-guru dalam pesantren ini, dalam santri pesantren ini. Mari kita berdoa bersama. Allahumma fil iman. Wa yu'minu wa mu'mina. Ya wal amwat. Innaka sami'un qarib da'wa ya rabbal alamin. Rabbana ya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika ma yasifun. Salamun alaikum warahmatullahi alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu persembahan marawis yang dibawakan oleh anak-anak santri kita. Sekaligus kami memohon pada Bapak Ibu Guru untuk mendoakan anak-anak kita yang sekolah besok lomba marawis di pesantren yang masuk. Semoga mendapat prestasi ya pada rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
Nabi Muhammad SAW telah selesai. Untuk penampilan kartu penyanyi, silakan menuju wali kelas masing-masing. Wali kelas masing-masing. Terima kasih.